di sini kami akan menampilkan tugas PPKN kami yang bertujuan untuk memperkenalkan negara-negara yang menganut ideologi terbuka atau tertutup. Jadi kami dari kelompok 6 memilih untuk memperkenalkan negara yang dengan ideologi tertutup yaitu negara berubah. Jadi kami menyampaikannya dengan metode podcast. Jadi perkenalkan, nama saya Boras, saya sebagai host. Saya Mikael Morita, saya sebagai narasumber. Saya Gilbert sebagai editor. Saya Tommy sebagai kameramen. Saya Gustra Faris sebagai editor. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman ini Bu Guru, kembali lagi bersama kami di kelompok 6. Jadi di video kali ini seperti yang telah kami jelaskan tadi di awal perkenalan kami akan menjelaskan salah satu negara yang merupakan negara penganut ideologi tertutup. Jadi kita akan mengundang para narasumber kita untuk bergabung bersama kita. Jadi seperti yang teman-teman dan Ibu tahu bahwa di seluruh negara di belahan dunia ini terbagi menjadi dua ideologi. Pertama itu ada ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Nah, ideologi terbuka ini adalah sebuah pemahaman ataupun sebuah kepercayaan dari sebuah negara yang terbuka ataupun bebas terhadap masyarakatnya. Jadi pemerintah dalam negara yang menganut ideologi ini tidak terlalu memaksakan kepada masyarakatnya ataupun memberi kebebasan kepada masyarakatnya. Yang kedua adalah ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup ini lebih bersifat sebuah pemaksaan ataupun sebuah keharusan dari masyarakatnya untuk menjalankan sebuah pemahaman yang diterapkan ataupun ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dari negara kedua nih, Asia dan pemerintah. Tadi kan kita sudah membahas ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Jadi kita hari ini topik utama itu adalah ideologi tertutup. Nah, kalian dua tahu nggak sih negara-negara apa saja yang termasuk dalam ideologi tertutup? Nah, jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh saya. Beberapa negara yang memiliki sistem ideologi tertutup itu seperti Cina, Korea Utara, Iran, dan juga yang menjadi topik kita hari ini yaitu Kuba. Nah, kamu sendiri tadi saya bilang topik kita hari ini Kuba. Jadi bisa nggak sih kamu menjelaskan kondisi politik ataupun kondisi negara Kuba ini saat pemberlakuan ideologi tertutup ini? Nah, jadi pertama-tama negara Kuba ini merupakan negara yang hanya memiliki satu partai politik saja dan mereka itu menganut sistem komunis. Nah, negara Kuba ini juga memiliki masa kejayaan yaitu sekitar pada tahun 1960-an, di mana mereka memiliki masa jaya karena memiliki sistem liberal kepada masyarakatnya. Akan tetapi pada tahun 1990-an mereka itu mulai mengalami krisis ekonomi. Hal ini itu disebabkan dan ditunjukkan dengan diberhentikannya sistem bantuan dari Uni Soviet. Nah, runtuhnya Uni Soviet ini juga menjadi permasalahan krisis ekonomi mereka. Nah, lalu setelah beberapa tahun kemudian Amerika itu juga melemparkan bom ke Jepang yang lawannya ngerebut. Iya, itu maksudnya. Nah, seperti yang kita tahu, mereka itu menganut sistem ideologi tertutup. Jadi, mereka itu memiliki masa sulit yang begitu kelam. Jadi dari penjelasan saya ini saya rasa masih agak kurang lengkap gitu. Jadi aku sebagai host ini pengen minta gitu untuk memberikan beberapa penjelasan tambahan. Dengan memperlakukan sistem ini, negara Kuba melarang rakyatnya untuk menerima gaji dan berusaha dalam bentuk apapun. Dengan imbalan, negara akan memberikan kebutuhan masyarakat dan gajinya. Namun, dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus karena adanya angka inflasi yang terus-menerus meningkat. Sehingga negara mulai memberikan izin kepada masyarakat untuk membuka usaha dalam tertentu, seperti contohnya pariwisata yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian negara. Jadi seperti yang saya tahu gitu ya, kalau negara yang menganut ideologi tertutup ini pasti dia pemerintahnya itu otoriter, jadi masyarakat itu sengsara. Dan itu biasanya negara-negara yang menganut ideologi tertutup ini sering terjadi pelanggaran HAM dan juga ekonominya kurang bagus. Jadi pemerintah, apakah kamu tahu itu beberapa penanganan HAM ataupun penurunan ekonomi yang terjadi pada negara Kuba ini? Nah,
oleh karena di negara gua ini menganut sistem otoriter, sehingga pemerintah tidak terlalu mementingkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakatnya. Contoh kamu menggunakan yang kamu anggap kami salah, namun kami laksanakan yang benar, tetap kamu anggap salah. Namun yang kami laksanakan salah, yang kamu anggap benar, namun kami anggap salah, tetaplah benar, karena pemerintah tidak terlalu memberikan hak tersebut. Sehingga pemerintah sama halnya dengan sistem ekonomi mereka yang tidak terlalu terbuka untuk